Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muizati dengan NIM 250421186. Nah, jadi kali ini saya akan mempresentasikan seputar akhlak mulia dalam konteks kehidupan mahasiswa dengan kasus viral demi views, yaitu godaan konten clickbait dan etika digital muslim. Baik, jadi yang pertama di sini dijelaskan bahwa kita akan membahas topik yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu fenomena nyari viral di media sosial. Judulnya adalah viral demi views. Di sini kita akan membedakan bagaimana godaan membuat konten jika dilihat dari sudut pandang etika digital seorang muslim dengan fokus utama pada sifat jujur dan ikhlas. Sadar atau tidak, saat ini kita hidup di zaman yang serba digital, di mana ada budaya baru bernama budaya viral. Semua orang berlomba-lomba, pengen videonya ditonton jutaan orang, pengen akunnya terkenal, dan salah satu cara paling instan yang sering dipakai adalah dengan membuat konten clickbait. Selanjutnya, apa itu clickbait? Nah, apa sih sebenarnya clickbait itu, teman-teman? Secara gampang, clickbait itu artinya umpan, yaitu strategi bikin judul atau foto sampul video yang sengaja dibuat heboh, lebay, atau bikin penasaran setengah mati. Padahal pas diklik isinya biasa saja atau bahkan beda jauh. Terus, kenapa orang-orang melakukannya? Karena di internet, perhatian kita itu dihasilkan uang. Makin banyak yang mengklik, makin banyak iklan yang masuk dan makin dianggap sukses oleh sistem medsos. Sayangnya teman-teman, demi uang dan penonton, kualitas informasi yang benar sering diabaikan. Kemudian anatomi konten clickbait. Nah, gimana cara kita ngenalin konten clickbait di sekitar kita? Cirinya ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama judulnya lebay. Suka pakai kata-kata, kamu enggak akan percaya bla bla bla. Detik-detik mencengkamkan, atau mengejutkan. Yang kedua, gambar sampul atau thumbnailnya itu menipu. Gambarnya hasil editan edan-edanan, dikasih lingkaran merah besar atau tanda panah, padahal di dalam video itu adegannya itu nggak ada sama sekali. Kemudian yang ketiga, bikin kepo sengaja, yaitu memotong informasi penting di judul. Contohnya, artis ini mengaku sudah tidak kuat lagi karena titik-titik. Nah, kata karena yang sengaja digantung biar kita terpaksa mengklik. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu pilar etika muslim. Nah, di sini dijelaskan sebagai seorang muslim, kita punya aturan main dalam hidup, termasuk saat bermain medsos. 2 pilar utama yang harus kita jaga adalah kejujuran dan keikhlasan. Nah, apa sih kaitannya kejujuran dan keikhlasan itu dalam dunia digital? Akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu konsep sidik atau kejujuran. Sifat jujur dalam Islam itu disebut sidik. Artinya, apa yang kita omongin atau tulis itu harus sama persis dengan kenyataan. Kalau kita bikin judul palsu atau caption yang nipu cuma demi mengundang klik, itu sudah termasuk bentuk pengkhianatan kecil terhadap kepercayaan orang lain. Allah sudah mengingatkan kita di surah Al-Baqarah ayat 42 untuk tidak mencampur adukkan antara yang benar atau fakta dengan yang salah atau hoax. Kemudian yang kedua adalah ikhlas, yaitu di slide ini kita akan membandingkan niat kita saat posting sesuatu di medsos. Yang pertama yaitu niat karena Allah, itu adalah ikhlas, yaitu kita posting video atau tulisan karena pengen berbagi manfaat, ngasih edukasi, atau sekedar hiburan sehat. Mau yang nonton 10 orang atau 10.000 orang, kita tetap happy karena nyari ridho Allah. Selanjutnya ada penyakit ria digital, yaitu views oriented. Ini kebalikannya teman-teman. Kita stres kalau views kita sedikit. Akhirnya terobsesi dengan angka like dan followers. Akibatnya kita halalkan
segala cara termasuk pakai trik bohong dan clickbait. Ingat, viral di dunia tanpa keikhlasan itu cuma bikin capek di dunia dan rugi di akhirat nanti. Oke, berikutnya yaitu grafik krisis kepercayaan. Nah, dijelaskan bahwa dampak nyata dari keseringan pakai clickbait bisa kita lihat dari grafik ini. Data menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akun berita atau kreator yang suka bohong itu makin menurun. Orang mungkin tertipu sekali dua kali untuk ngeklik, tapi setelah tahu isinya zonk, mereka bakal kecewa dan malas balik lagi. Jadi clickbait itu sebenarnya merusak reputasi kita sendiri dalam jangka panjang. Kemudian panduan etika digital muslim. Islam punya panduan keren yang bisa kita pakai saat berselancar di internet. Yang pertama, tabayun atau cek dan recheck. Jangan asal percaya dan langsung share berita yang berjudul heboh. Saring sebelum sharing agar kita gak ikut menyebarkan kebohongan. Yang kedua, qaulan sadida, bicara benar. Nah, kalau bikin konten atau berkomentar, pakailah kalimat yang jujur, lurus, gak usah berbelit-belit atau pakai trik nipu cuma demi viral. Yang ketiga, amar ma'ruf, yaitu mengajak kebaikan. Kalau takdirnya punya views banyak atau punya pengaruh, gunakan itu untuk menyebarkan kebaikan, bukan malah bikin sensasi murah yang berujung gaduh. Selanjutnya yaitu bahaya fitnah dan hoax. Nah, di sini dijelaskan yaitu bagian ini adalah bagian yang paling ditakuti oleh banyak orang. Di dunia nyata, kalau kita bohong, mungkin yang dengar cuma beberapa orang. Tapi di dunia digital, begitu konten berbohong kita viral, itu bisa memicu fitnah digital yang bergulir liar dan susah banget dihapus. Bayangkan kalau ada ribuan orang tersesat, bertengkar atau saling caci maki gara-gara konten clickbait yang kita buat, dosanya bisa mengalir terus ke kita sebagai dosa jariah. Bahkan sampai kita meninggal, teman-teman. Jadi hati-hati dengan pertanggungjawaban di akhirat. Kemudian hadis riwayat Muslim. Nah, slide ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Kalau dibawa ke konteks zaman sekarang, artinya kita dicap sebagai pembohong kalau kerjaan kita cuma asal copy, asal share, dan atau asal bikin konten dari apa yang lewat di beranda kita tanpa dicek dulu kebenarannya. Nah, begitulah teman-teman terkait konten yang jujur dan ikhlas yang ada pada kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.